Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ketemu lagi di konten unboxing ya barengan Aris di kali ini di depan teman-teman semua sudah ada satu kotak Realme 14 5G. Ini adalah produk terbarunya Realme yang katanya ya di produk kali ini Realme benar-benar serius ngegarap produknya untuk bisa bersaing di segmentasi gaming phone. Oke. Buat kalian semua yang penasaran, kita ikuti terus ya video ini sampai habis untuk ngelihat seperti apa sih produk terbaru dari Realme ya, terutama Realme 14 5G ini. Oke, check it out. Oke, teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada satu buah kotak ya produk terbaru Realme 14 5G. Sebenarnya produk ini udah sempat saya buka ya kemarin, cuma supaya lebih detail lagi kita akan membahas dari awal banget nih ya, dari desain kotaknya. Seperti biasa Realme ngasih desain kuning tua ya, kemudian di bagian depannya ada angka 14 dan logo 5G yang nunjukin kalau produk ini sudah support jaringan 5G ya. Ada logo Realme, kemudian di samping ada logo Realme 14 5G, bagian bawah ada barcode untuk join Realme community, kemudian di bagian atasnya seperti biasa ya ada email, kemudian warna, kemudian tipe dari produk ini ya. Produk ini yang masuk Indonesia muncul dalam varian 8+256. Kemudian di bagian belakang seperti biasa ada key selling point ya, atau nilai jual utama dari produk tersebut ya. Yang pertama Snapdragon 6 Gen 4 5G chipset, kemudian ada baterai 6000 mAh dengan pengecasan 45 watt, ada 50 megapiksel OIS AI kamera dan juga 120 Hz AMOLED Export display. Oke, kita langsung buka saja ya. Disambut dengan tulisan Make It Real ya. Hey, welcome to Realme family. Di dalam kotaknya sebetulnya umum ya, biasa saja dengan produk-produk Realme yang lainnya. Kelengkapannya ada charger 45 watt SuperPOO, kemudian kabel chargernya ya. Di dalam kotak ini seperti biasa ada case ya, ada case, kemudian kitab-kitab suci ya. Untuk case-nya sendiri cukup bagus lah, ini kesannya premium, nggak seperti case-case yang biasa kalian temuin di counter-counter yang harganya 5.000 atau 10.000-an. Oke, kemudian untuk varian warna yang saya pegang saat ini adalah warna Mecha Silver ya. Ini adalah warna Mecha Silver, warna utama dari Realme 14 5G. Realme nyebut desain ini dengan nama Mecha Design. Kalau teman-teman perhatiin, yang paling pertama kita sadarin kali ya, desain kamera belakangnya udah nggak pakai desain yang lama ya, bulat di tengah. Kali ini Realme merubah desain dari number seriesnya dengan desain yang cukup elegan ya. Bagian belakangnya kalau teman-teman lihat ada aksen berwarna oranye, kemudian garis-garis mecha ya. Ini adalah desain yang memang nunjukin kalau handphone ini benar-benar gaming banget ya. Kemudian di bagian sampingnya ada tombol volume up and down, tombol powernya punya aksen yang berbeda warnanya ya, warna oranye. Di bagian atas ini juga ada speaker ya, ada speaker. Kemudian di bagian bawahnya ada slot SIM card, kemudian ada speaker juga, slot speaker, dan tentunya Type C ya, karena handphone ini juga dia punya dual stereo speaker. Oke. Ya, ini adalah tampilan UI dari Realme 14 5G. Ya, tampilan dari Realme 14 5G. Oke. Realme 14 5G ini dia punya RAM sebesar 8GB ya, dan penyimpanan sebesar 256GB. Tapi seperti biasa Realme kasih fitur Dynamic RAM Expansion atau penambahan RAM. Jadi kalau kamu ngerasa nggak cukup dengan 8GB ya, kamu bisa tambah 4, 6 atau sampai dengan 10GB. Jadi total maksimal RAM yang dimiliki sama Realme 14 5G ini adalah 18GB. Ya, kemudian sudah ada
penyimpanan sampai dengan 256 GB yang tentunya bikin handphone ini cukup oke lah ya dengan tagline gamingnya. Jadi kalian bisa install game-game yang ukurannya cukup besar tanpa khawatir memori dari penyimpanan Realme 14 5G ini penuh. Oke, Realme 14 5G ini dia dibekali dengan prosesor Snapdragon 6 Gen 4, di mana ini adalah prosesor generasi terbaru dari Snapdragon yang baru pertama kali ini secara global digunakan di Realme 14 5G. Ya, kemudian dia punya sensor kamera belakang ya dari OmniVision dengan resolusi 50 megapiksel, sudah dilengkapi dengan voice juga ya, ada vertical image stabilizer juga. Kemudian di bagian kamera depannya dia dilengkapi dengan 16 megapiksel. Oke, kemudian salah satu yang paling saya sukain adalah layar dari Realme 14 5G ini. Dia sudah dilengkapi dengan layar eSport AMOLED ya, dengan refresh rate 120 Hz, dan ini benar-benar layarnya meskipun di bawah terik matahari benar-benar kelihatan cerah banget. Ya, kecerahan puncaknya bisa sampai 2000 nits, artinya kalau kalian memang pakai ini buat nonton video-video YouTube yang membutuhkan kecerahan lebih di beberapa titik di layar, itu benar-benar bisa maksimalin sampai dengan 2000 nits di beberapa titik layar. Oke, kemudian ini adalah tampilan dari Realme UI ya, Realme UI 6.0. Kita masuk ke pengaturan untuk melihat seberapa smooth ya, kalian bisa lihat 120 Hz itu benar-benar smooth ketika dipakai untuk untuk scrolling itu ya udah cukup enak banget lah ya. Kemudian dia juga udah punya kapasitas baterai 6000 mAh. 6000 mAh ini mungkin bukan yang paling besar ya, tapi kalau kalian pakai buat main game seharian sih ini udah oke banget ya. Bahkan Realme ngeklaim bahwa handphone ini kuat dipakai main game lebih dari 10 jam non-stop dengan kapasitas baterai full. Terus kalian juga nggak perlu khawatir ngecasnya lama. Kenapa? Karena dia udah dilengkapi dengan pengecasan SuperVOOC 45 watt, di mana Realme ngeklaim bahwa pengecasan ini bisa ngecas dari 0 sampai 50% itu cuma makan waktu 39 menit aja. Nah, ini dia salah satu fitur unggulan dari Realme 14 series 5G ini ya, GT Boost atau mode GT. Fungsinya ini tentu saja salah satunya adalah meningkatkan performa handphone nih. Jadi kalau kamu yang memang senang main game dengan performa yang tinggi banget, Realme 14 5G ini dia sudah bisa unlock game-game Call of Duty dan juga PUBG Mobile ini di 90 fps. Terus kalau kalian player game Mobile Legends, Free Fire ya ataupun Honor of Kings, Realme 14 5G ini sudah berhasil unlock di 120 fps. Wow, kenceng banget. Oke, dipakai main game udah punya spek yang oke banget ya dengan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4-nya. Kemudian karena chipset ini paling baru juga tentunya salah satu kekhawatiran dari pengguna rata-rata adalah apakah handphone ini bakalan cepat panas atau enggak. Ya, pengecasan kenceng, kemudian chipset kenceng, tentunya bikin handphone ini benar-benar butuh sistem pendingin yang oke banget. Nah, Realme 14 5G ini dia sudah dilengkapi dengan Bionic Cooling System. Ini adalah versi pendingin yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan Vapor Chamber Cooling System. Klaim dari Realme sendiri menyebutkan bahwa Bionic Cooling System ini dia bisa ngedinginin suhu dari chipset sampai dengan 20 derajat Celcius. Wow, awesome, dingin banget. Oke, pengecasan udah kencang banget, kemudian sistem pendingin juga oke, chipset juga sudah oke. Gimana nih menurut kamu hasil desain dari Realme? Apakah menurut kamu Realme benar-benar udah serius ngegarap desainnya? Ya, saya tahu banget deh, kayaknya banyak juga dari kamu yang kemarin itu banyak ngeluhin desain dari kamera belakang Realme
number series. Tapi dengan desain kayak gini kayaknya sih ini udah oke banget lah ya, dan harusnya sih kamu udah ngerasa lebih pede ketika bawa handphone Realme number series ini. Nah, Realme 14 5G ini selain desain kameranya yang bagus banget ya, udah kece banget, dia juga dilengkapi dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel. Hasilnya ya lumayan oke lah. Kita coba ya, dengan kamera 50 megapiksel ini dia bisa hasilin foto yang gimana sih bagusnya. Detailnya oke, warna juga cukup akurat ya. Kemudian kalau kamu mau ngelakuin perekaman video ya, dia udah bisa disetting di 4K 30 fps, dan hasilnya juga ya so-so lah, cukup stabil ya. Mode jalanan atau street mode juga udah cukup oke. Dia bisa ada fitur perbesar otomatis, kemudian sudah ada night mode juga ya. Foto sudah dilengkapi juga dengan live foto. Jadi kalau misalkan kamu pengen foto-foto bareng teman-teman kamu yang kadang-kadang mungkin kendalanya adalah ada aja satu gerakan yang nggak OB mungkin ya. Nah, live foto ini fungsinya adalah untuk memilih adegan foto mana yang pengen kamu ambil. Kayak gini. Kamu tinggal pilih aja bagian fotonya yang mau kamu simpan. Ini fitur yang oke banget lah ya. Baru kali ini saya melihat ada fitur ini di Android, dan Realme cukup oke ngambil adaptasi untuk fotografinya. Oke, jadi menurut kamu gimana nih? Apakah handphone ini udah layak jadi handphone favorit kamu berikutnya ya, dengan spesifikasi yang cukup oke dengan Snapdragon 6 Gen 4, penyimpanan 256GB ya, RAM yang bisa diperbesar sampai dengan 18GB, kapasitas baterai 6000 mAh dan pencasan 45W ini menurut kamu gimana? Apakah cukup oke apa enggak? Nah, kemudian Realme ya juga memberikan cashback sampai dengan Rp200.000 buat kamu yang ikutan pre-order. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 pre-order ya, kamu bisa dapetin kesempatan untuk dapat cashback sebesar Rp200.000. So, menurut kamu gimana nih? Apakah handphone ini layak untuk disebut sebagai handphone gaming, atau kamu punya pendapat lain? Kamu bisa ketik di kolom komentar. Oke guys, kesan pertama Aris ketika pegang handphone ini, handphonenya cukup oke ya, dipegang pun dia tidak terlalu berat. Kemudian desain yang mengotak seperti ini juga cocok banget untuk main game dibandingin layar-layar curve ya. Kemudian ya impresi pertama ketika ngelihat desain ini, benar-benar desain yang fresh banget dan gaming banget. Jadi kalau kamu penasaran ya bagaimana handphone ini ketika dipakai buat main game atau sehari-hari, kayaknya kamu harus ngikutin video selanjutnya. Aris bakalan nyobain kemampuan atau performa dari handphone ini. So, segitu aja video untuk buka kotak kita kali ini ya. Aris pamit, have a nice day. Terima kasih.